Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar antum semua? Semoga antum senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita telah dapat melanjutkan pembelajaran kita PAI di video kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz, seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita PAI di video kali ini, Ustaz akan menyampaikan sebuah nasihat kepada antum semua dari sebuah hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, yang mana hadisnya berbunyi, di sahibil Quran iqra'u wartaki warattal kama kunta turattalu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'u biha. Yang artinya dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah oleh antum dan naiklah derajat antum di surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana antum membacanya di dunia dengan tartil. Sesungguhnya derajat antum di surga terdapat pada poin ayat terakhir yang antum baca. Nah, anak-anak ustaz sekalian, ini dalil bahwasanya orang yang sering membaca Al-Quran derajatnya akan semakin tinggi di surga. Sampai-sampai para ulama berdalil bahwasanya surga itu tingkatannya sesuai dengan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada 6.000 lebih jumlah ayat, maka surga juga ada 6.000 sekian derajat. Nah, jadi orang yang sering membaca Al-Quran, yang sering khatam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan puncak tertinggi di surga kalau dia sering membaca 6.000 sekian ayat tersebut. Adapun jika dia kurang bacaannya, maka dia sesuai dengan bacaan yang sering dia baca tersebut. Nah, ini merupakan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk selalu semangat dalam membaca Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah nasihat dari Ustaz kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa antum aplikasikan dalam kehidupan antum sehari-hari. Baik anak-anak ustaz, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang lalu, yaitu tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang perilaku amanah. Sekarang kita lanjutkan tentang pengertian amanah. Amanah artinya sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Maka orang yang diberi amanah tersebut harus bisa menjaganya dengan baik. Amanah ini terbagi kepada 3 macam, yaitu pertama, amanah manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya memelihara semua ketentuan Allah dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Jadi seluruh maksiat yang dilakukan manusia adalah perbuatan khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah antar manusia. Di antaranya mengembalikan titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia orang lain, serta mengerjakan tugas sekolah dengan baik.
Yang ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya untuk urusan agama maupun dunia, serta tidak melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut ini adalah beberapa hikmah dari perilaku amanah. Yang pertama, orang yang berperilaku amanah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan di dalam hatinya. Yang kedua, dipercaya oleh orang lain. Orang lain akan mudah percaya dengan orang yang berperilaku amanah. Yang ketiga, mendapat simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawannya. Yang keempat, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mempunyai banyak teman. Jadi orang yang berperilaku amanah, dia akan disenangi oleh orang lain dimanapun dia berada. Sekarang kita lanjutkan tentang perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku amanah ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga titipan orang lain dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya buku, tas, atau yang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Nah, apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi atau rahasia teman kita, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain atau kita ceritakan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan ini adalah amanah yang wajib kita jaga. Apabila kita diberi tanggung jawab, seperti antum misalnya di kelas ada piket kelas, maka antum harus melakukannya dengan baik, karena hal itu merupakan bagian dari amanah. Dan juga termasuk di sini amanah, contohnya antum diberikan handphone oleh orang tua antum untuk belajar atau mengerjakan tugas sekolah, maka antum harus menjaga amanah tersebut. Antum harus menggunakan handphone yang dipinjamkan oleh orang tua antum untuk belajar atau mengerjakan tugas, bukan digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang merusak agama antum sendiri. Maka ini harus kita jaga amanah tersebut. Yang ketiga, yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara nikmat yang Allah berikan pada kita yaitu berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, menepati janji yang telah disepakati. Ketika kita berjanji dengan teman misalnya, maka janganlah mengingkarinya, karena mengingkari janji termasuk perbuatan tercela dan tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Baik anak-anak Ustadz sekalian, pada video pembelajaran ini Ustadz akan memberikan beberapa soal latihan kepada antum semua.
tentang materi kita, yaitu perilaku amanah. Soal yang pertama, apakah pengertian dari perilaku amanah? Soal yang kedua, tuliskanlah 3 contoh perilaku amanah yang antum lakukan dalam kehidupan antum sehari-hari. Demikianlah materi pembelajaran kita untuk video kali ini, yaitu tentang perilaku amanah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya tentang perilaku istiqomah. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa memahami materi kita ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan antum masing-masing. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.